Subhanallah. Mas, Jadi kan dari belakang lah. Allah Masya Allah. Dia mesti anak buahnya country ke? Masker selalu dipakai. Hati-hati. Lang, masker lah. Lang. Ya ini lang. Masker guna maskernya Pak. Ada waktu sini dia ke? Awas mau nganti. Ya Allah Pak. Subhanallah. Lang, hati-hati lang. Allah. Bisa online. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Kembali lagi bersama kami di tim Kartati. Warawiring Goleti Mati. Baiklah teman-teman, alhamdulillah setelah kita melewati perjalanan panjang yang begitu jauh ya, kita berada di bumi Pasundan ini ya. Kita sengaja datang ke sini untuk melanjutkan misi yang sempat tertunda ya teman-teman. Dan kita ada kendala, yaitu hilangnya Pak Tursino. Akan tetapi dengan tekad kita berjuang mendapatkan Pak Tursino itu sangat tidak mudah ya. Dan kami sangat berterima kasih sekali kepada teman-teman semua yang sudah bersedia membantu dari doa maupun dana. Kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih, walaupun masih kurang Pak ya. Ini masih kurang berapa ya Pak? Ini waktunya tinggal 3 hari lagi loh. 27, 28, 29, 30. Tinggal 12 juta lah. Hah? Masih ada 15 apa? Sekitar 20 kurang. Masih sekitar 20 kurang teman-teman ya. Minta doanya, mudah-mudahan kami bisa melunasinya dan Pak Karman bisa berangkat umroh nanti di awal Agustus ya. Baik teman-teman, ini kami di bumi Pasundan. Kami akan membuat perhitungan dengan Nyai Kantri, karena ini semua ulahnya Nyai Kantri ya. Biar bagaimanapun juga kami harus menemuinya, karena dengan hilangnya Pak Tursino ini membuat semacam kerugian besar bagi kita semua ya teman-teman. Jadi sebenarnya apa dibalik ini semua? Rahasianya kenapa Nyai Kantri bisa sampai menculik Pak Tursino, itu apa sebabnya? Kami belum mengetahuinya secara persis, dan Ki Ageng Jagat Lawang juga belum memberikan keterangan ya Pak ya. Seperti itu teman-teman. Jadi kami datang ke Sungai Citarum di bumi Pasundan. Mudah-mudahan Nyai Kantri bisa menemui kami. Akan tetapi kami sudah minum air ginseng. Ini semua sudah minum, itu sebagai penangkal ya, agar kita ketika kita lengah ada racun birahi dari Nyai Kantri, kita sudah kebal. Dan kita juga
double ada masker juga, karena ketika serbuk itu dihembuskan terus terhirup, nanti malah berabe, kita bisa hilang semua, dibawa oleh Nyai Kantri. Menurut keterangan Pak Tursino, Nyai Kantri itu menikah dengan Pak Tursino. Sebenarnya apa yang terjadi di sana, Pak? Ya, dinikahkan itu untuk menghindari Nyai Kantri membunuh saya. Oh, Jadi dia kepengen suami, ya kan, dinikahkan dengan saya atas keinginan Nyai Kantri. Tetapi leluhur kita yang menunggu di sana memanipulasi, ya. Jadi dinikahkan saya, tapi waktu mau berhubungan diganti dengan siluman berwujud saya. oh seperti itu. Ya. Lah, Pak Tursino kan terkena racun birahi. Otomatis Pak Tursino itu menggebu-gebu. Iya, memang. Pinginnya kayak gini terus. Ya makanya tadi kalau itu racun itu pas mancing di tubuh saya, itu saya kepengen kayak gitu. Jangan 40 bidadari pengikutnya, 80 pengikutnya juga saya mampu. Nah, tapi leluhur kita yang menjaga, yang merepet bahwa saya melakukan itu memanipulasi dan menahan agar saya tidak mempan oleh racun tersebut. Oh, berarti selalu dijaga. Dijaga. Baik. Kalau nggak dijaga anaknya banyak ya Pak ya. Oh, Terus saya tanya satu hal, apakah Pak Tursino pernah berhubungan dengan Nyai Kantri? itu di luar kendali saya. Mungkin saya melaksanakan atau tidak saya belum tahu. Tidak sadar. Sadar. Yang jelas setelah saya sadar itu, setelah yang merepet, saya melakukan itu, di situ menampakkan diri, terus menyampaikan saya jaga kamu, gitu. Kalau itu saya di luar nalar saya, Di luar kendali pikiran ya. pikiran, gitu. Waktu itu ya, baru-barunya. Mudah-mudahan Pak Tursino terjaga, terus terlindungi oleh para leluhur ya, dan tidak sampai berhubungan. Yang itu yang kami harapkan ya. Baik, kita akan segera lakukan perjalanan ini, tetapi kita biasakan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dijauhkan dari mara bahaya dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Yuk, angkat yuk. Siap nama masker lagi. Tinggo. Jangan lupa semangat, semangat, semangat. Hati-hati ge, pada ya. Ge. Wis lagi pada teka ge. Serangan Kang Buri lang. Jadi ya lang. Pas pada. Ya, kamu juga Fer. Selamat. Subhanallah. Mas, Lang, jadi lang, dari belakang lang. Allah Masya Allah. ge mesti anak buah Nyai Kantri ge. Masker selalu dipakai. Hati-hati. Lang, masker lah, lang. Ya ini lang. Masker juga maskernya Pak. Ada Pak Tursino dia ge. Awas mau nganti. Ya Allah Pak. Subhanallah. Atlang, hati-hati lang. Allah. Awas. Wah. Ya Allah. Anak buahnya Nyai Kantri semua apa ya, Mbah? Ya Masyarul Ghaib, hadir. Allah Akbar, Allah Akbar. Bah.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ma'syarul ghaib. Tunjukkan wujudmu. Hadir. Hadir. Allahu Akbar. Wush. Ini jelas anak buahnya Nyai Kantri. Rupanya seperti ini. Terus ya. Di mana junjunganmu? Aspak, menyerang ya, Pak. Oke. Bentar. Firman. Mau keculik nih. Bismillahirrahmanirrahim. Aqul ja'alahu wa ja'alahu wa inal batila kana sahubu. Allahu Akbar. Selalu waspada, hati-hati, nanti apa tiba-tiba Nyai Kantri datang terus apa serbuk birahinya. Ini jelas targetnya ini Pak Tursino nanti, karena Pak Tursino sudah menikah. Bisa ya lanjutkan perjalanan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, Pak. Ki Ageng ya. Ki Ageng Jagat Lawang. Subhanallah. Ya. Temani dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Injih Ki Ageng Jagat Lawang. Benar sekali Ki Ageng. Oh, jadi seperti itu Ki Ageng. Baiklah Ki Ageng. Pak, yuk sebenarnya. Monggo Ki Ageng, silahkan. Fir, jagongannya Fir, tempat duduknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Rampes Eyang. Monggo, silakan duduk Ki Ageng. Terima kasih cucuku. Alhamdulillah, Eyang hadir di sini. Ada persoalan penting apakah sehingga Eyang Ki Ageng menemui kami? Ya, saya melihat di dalam diri kalian rasa dendam yang gemuruh di dalam jiwamu. Sebenarnya kami bukan merasa dendam Eyang, akan tetapi karena Nyai Kantri sudah membuat kerugian bagi kami, jadi kami akan membuat perhitungan dengan Nyai Kantri Eyang. Ya, saya mengerti. Eyang juga memahami bagaimana kalian sangat marah dengan ulah Nyai Kantri, menguras tenaga, mengorbankan waktu, dan juga
harus mengorbankan harta kekayaan kalian hanya karena ulah Nyi Kantri. Injih Eyang. Tetapi Nyi Kantri adalah sebenarnya seorang manusia seperti kalian. Jika kalian mengetahui bagaimana kisah dan dukanya Nyi Kantri, mungkin hatimu, perasaanmu akan terbuka dan memaklumi. Sebentar Eyang. Kenapa Eyang begitu membela Nyai Kantri? Sebenarnya apa dibalik ini semua Eyang? Nyi Kantri adalah seorang putri yang baik hati. Tetapi karena kekecewaan dan duka yang sangat dalam, cucuku, Iya Eyang. ketahuilah, sebenarnya Nyi Kantri adalah putri sewayangku. Subhanallah. Eyang, apakah benar bahwa Nyai Kantri adalah putri panjenengan? Benar sekali, saudaraku. Subhanallah. Nyi Kantri adalah putri kandungku, putri Sematawayang, yang aku beri nama Dewi Tunjung Biru. Oh, berarti nama yang sebenarnya adalah Dewi Tunjung Biru Eyang. Ya, Dewi Tunjung Biru. Lalu kenapa Dewi Tunjung Biru bisa berbuat sejahat itu Eyang? Panjang ceritanya. Tetapi yang jelas, Eyang sendiri sangat mencintai dan menyayangi putri Sematawayangku. Dari kecil, dia hidup tanpa seorang ibu. Karena sewaktu umur 9 tahun, ibunya meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian saya memilih hidup nyaman dan damai di lereng pegunungan. Apakah Ki Ageng sebelumnya adalah pejabat kerajaan? Betul, cucuku. Eyang dahulu sebagai penasehat raja Ya, ya. di suatu kerajaan Sunda yang sangat terkenal. Setelah kematian istriku atau ibu kandung dari Dewi Tunjung Biru, saya memilih menjadi guru, mendirikan padepokan di lereng gunung di wilayah Sungai Citarum. Ya, ya. Putri Sematawayangku hidup dengan Eyang dari kecil hingga dewasa. Aku manjakan dia. Aku sayangi putriku. Karena dia kurang kasih sayang dari seorang ibu. Hingga hari ketika putriku sudah menginjak remaja,
Dikala waktu itu sedang bermandi-manda di Sungai Citarum, datanglah seorang lelaki yang gagah, yang tampan, orang pangeran dari kerajaan Pasundan, dari kerajaan di wilayah Sunda ini. Beliau melihat putriku, kemudian tertarik dengan kecantikan dan keluguan putriku. Hari demi hari, minggu demi minggu, bulan berganti bulan, mereka berdua menjalin kasih dan sayang. Putriku sangat mencintai lelaki itu, sangat menyayangi seorang pangeran tersebut. Pangeran juga sayang dan mencintai putriku. Aku sebagai seorang ayahnya sangat gembira dan bahagia melihat putriku dan pangeran itu saling memadu kasih. Gembira dan berbahagia kelihatannya. Sehingga suatu hari pangeran tersebut datang kepadaku untuk meminang putriku. Setelah kami tentukan hari pernikahannya, putriku sangat gembira, berdandan bak seorang putri raja. Wajahnya sangat ceria, menampakkan cahaya seperti bintang di atas langit. Pagi, siang, sore, sang pengantin pria tidak kunjung tiba. Setelah malam, mendapatkan kabar bahwa pangeran itu mencintai wanita lain. Astagfirullahaladzim. Sehingga membatalkan pernikahannya. Tidak datang dan tidak memberi kabar. Apakah sebelumnya pangeran itu sudah menjalin kasih dengan wanita lain, Eyang? Menurut kabar, sang pangeran adalah seorang pencinta wanita. Sehingga apabila menemui wanita cantik, dia akan mencintainya. Itu playboy namanya, Eyang. Ya, di bangsa kami mengatakan bahwa dia adalah buaya darat. Putriku begitu kecewa, sedih, menangis berhari-hari. Saya sendiri sebagai ayahnya tidak tega melihatnya, melihat kesedihannya dan kekecewaannya. Hingga malam, putriku keluar dari padepokan
tanpa saya ketahui. Ternyata pagi itu para penduduk di sekitar Sungai Citarum melihat bahwa putriku telah bunuh diri, terjun di Sungai Citarum. Jaya. Eyang mencoba untuk mencari keberadaannya, tetapi tidak Eyang dapatkan. Sehingga Eyang melakukan semedi untuk mencari berita tentang putriku. Berarti Dewi Tunjung Biru tidak ditemukan jasadnya, Eyang. Ya, setelah 2 bulan Eyang melakukan semedi, baru mendapatkan petunjuk bahwa putriku menjadi bangsa siluman. Astagfirullahaladzim. Dengan gelar Nyi Kantri. Eyang tidak bisa berbuat apa-apa karena putriku berada di dalam istana siluman yang ada di gedung Sungai Citarum. Suatu ketika putriku Dewi Tunjung Biru hadir di dalam mimpiku, mengatakan bahwa dia akan dendam, akan membuat laki-laki yang datang di wilayah ini untuk menjadi pengikut Nyi Kantri di istana siluman tersebut. Lalu bagaimana nasib pangeran itu ketika Dewi Tunjung Biru sudah berubah nama menjadi Nyai Kantri, Eyang? Pangeran itu sama sekali tidak menyesali atas perbuatannya, sehingga ayandanya sangat murka. Kemudian sang pangeran dikutuk menjadi batu. Cucuku, Eyang. saya mengerti perasaan. Tentu kalian marah dan akan menuntut balas, akan membuat perhitungan. Eyang mohon, hentikanlah semua itu. Maafkanlah putriku. Meskipun sekarang ini putriku menjadi siluman, tetapi dia adalah putriku yang baik sebenarnya. Jika kalian ingin membantu Eyang, Eyang memohon, selamatkanlah putriku.
sempurnakanlah raga putriku agar menjadi jasad manusia kembali. Injek Eyang, tadinya kami sangat marah akan hal ini. Akan tetapi kami mendengar cerita riwayat dari Putri Tunjung Biru yang diceritakan Eyang. Kami sangat sedih dan terharu, Eyang. Ya, saya yakin kalian mempunyai hati karena kalian adalah manusia-manusia pilihan. Saya mengetahui pendamping dan leluhur kalian. Injek Eyang, Selamatkanlah putriku agar jasadnya sempurna seperti manusia biasa lagi. Injek Eyang, kami akan berusaha memenuhi keinginan Eyang. Karena biar bagaimanapun juga, sejak awal Eyang sudah banyak menolong kami. Ya, itulah sebabnya saya selalu mengikuti langkah dan gerak-gerik kalian. Karena Eyang tidak ingin putriku selamanya menjadi bangsa siluman. Injek Eyang, Sampaikanlah salam saya kepada Syekh Antalaya. baik Eyang, Eyang mengucapkan terima kasih kepada kalian. sama-sama Eyang. Dan juga terima kasih kepada pendamping kalian Injek Eyang, yang telah menjaga sahabatmu Tursino. Dan juga menjaga putriku. Injek, Eyang pamit terlebih dahulu cucuku. monggo Eyang. Lakukanlah yang terbaik. Eyang tidak bisa berbuat apa-apa. Insya Allah Eyang. Injek, Saya yakin kalian bisa membantu, menolong putriku. kami akan lakukan semaksimal mungkin Eyang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Astagfirullahaladzim. Bibah, Bigi, yang jagat lawang bener? Iya, Priwe. ternyata Nyai Kantri ki anak Ki Ageng Jagat Lawang. Subhanallah. Pantesan sejak awal selalu mengikuti kita, selalu mengawat-awati kita. Berarti selalu ikut melangkah kita komandai ikuti ya. Iya, terus memberikan petunjuk, memberikan pengarahan, memberikan pertolongan. Tujuannya apa gue? Dan ngikuti dewek terus. Ya karena Oh iya, putri ini putri ini dewek ya. sih. Bisa-bisa nih. Putri ini jagat lawang bisa jadi kayak gue. Ceritanya sangat panjang, Pak. Nanti lihat saja videonya. Astagfirullahaladzim. Memang namanya Nyi Kantri dari lahir. Dewi Tunjung Biru nama yang sebenarnya. Oh, berarti namanya Nyi Kantri nama siluman. Siluman. Aslinya Miki? Dewi? Dewi Tunjung Biru. Dewi Tunjung Biru. Berarti kayaknya cantik dan ya, Mbah. Kadang-kadang wong ora galak lho, Mbah.
lembut, tapi sedikit manja. Subhanallah. Dewi Tunjung Biru. Kalau dilihat, meskipun dia jadi siluman, tetapi dia tidak galak loh, maksudnya loh, Mbak. Anu kenang apa sih? Mendengar cerita dari Ki Ageng Jagat Lawang, saya justru malah tidak tega, tidak sampai hati untuk membuat perhitungan dengan Nyai Kantri. Anu kenang apa sih? Ceritanya menyedihkan banget, Pak. Priwe. Seneng karo wong lanang. Terus? Malah wong lanangnya kayak ulak ceneng. Subhanallah. Berarti dihanati ya? Iya, Allah. dikhianati. Wis arep nikahan. Bisa lanangan gigi bisa katut wadonan dia. Alamak. Orang tekacan. Orang teka acan. Wis ditunggu-tunggu padahal wis dandan penganten. Orang larat ini. Pantesan ya. Dia itu manja dan tidak terlalu galak. Tapi di dalam juga dia penuh kasih sayang. Oh, Ki Ageng Jagat Lawang. Gimana kita nggak tega, Pak. Terus tetap kita temui ya. Ya, Tetap kita berangkat, kita temui, dan kita tadi dikasih pesannya ke Lawang. pesan sama Ki Jagat Lawang, tolong sadarkanlah putriku, kembalikanlah dia ke dalam manusia pada umumnya, seutuhnya. Tugas kita untuk menyempurnakan dia ya. Iya. Ya kita lihat nanti, Mbak. Iya. Ketemu bagaimana. Kalau dia masih garang, masih galak ya kemana Ya, lagi. tetap waspada kita harus. Ya. Nah, itu. Karena sebelum kedatangan kita ke sini juga anak buahnya Nyai Kantri sudah ngamuk-ngamuk. Ya. Mungkin karena jenengan sudah diambil paksa oleh yang Datuk Kiri waktu itu. Nyai Kantri nggak tahu bahwa jenengan sudah diambil. Oke. Ya kita berhati-hati. Ya, tetap selalu waspada, hati-hati. Bilang Firman, ya, maskernya selalu dipakai ya. Bok sewaktu-waktu nanti serbuk racun birahi dihempuskan, bahaya. Ya saya mangkat ya. Betul-betul langsung ke arah Sungai Citarum ya, Mbah. Iya. Daratan bahaya, bahaya sih yo. Ini saya mangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Mbah, kursinya taruh rancen. Ya.